Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan lanjutkan ke pembahasan tentang radioaktivitas. Untuk video hari ini sudah diberikan beberapa buah soal. Untuk soal pertama, ya ini jika satu SMA. Jadi SMA itu adalah kepanjangannya satuan massa atom, ya. Jadi nanti satuan yang biasa akan kita pakai untuk ini adalah SMA, ya. Satuan massa atom. Itu besarnya adalah 931 mega elektron volt. Kemudian massa partikel helium itu adalah 4,002 SMA. Kemudian massa proton itu adalah 1,007 SMA. Dan massa neutron adalah 1,008 SMA. Ini tanya adalah defek massa dan energi ikat. Defek massa dan energi ikatnya adalah. Nah, jadi yang harus kita pahami terlebih dahulu sebelum kita menjawab soal ini adalah kita tahu atom itu misalnya kalau kita notasikan, atom itu kan ada X gitu ya, kemudian ada A, kemudian ada Z. Yang A itu adalah nomor massa dan Z itu adalah nomor atom. Jumlah dari Z itu sama dengan jumlah dari proton dan juga sama dengan jumlah dari elektron. Kemudian jumlah dari A itu sama dengan jumlah dari proton ditambah dengan neutron. Jadi kalau kita mau cari neutron itu gimana? A kurang Z ya, berarti ya. Dari sini berarti A kurang Z. Nah, jadi kalau kita bikin gambar dari atom itu, kan di inti atom itu ada proton ya, ada proton. Kemudian di luar itu ada kulit. Di kulit itu terdapat elektron gitu ya. Nah, dikarenakan yang penyusun inti itu kan adalah proton dan juga adalah neutron ya. Jadi kalau kita mau menghitung massa daripada inti, harusnya itu adalah massa proton ditambah dengan massa neutron kan? Harusnya. Secara teori begitu ya. Berarti kita jumlahkan massa protonnya berapa, kita jumlahkan dengan massa neutron. Tapi secara percobaan, massa inti sebuah unsur itu tuh selalu lebih kecil dari massa yang ada di teori. Jadi massa inti itu akan selalu lebih kecil dari massa yang ada di teori. Teori itu kan yang ini ya, massa proton tambah massa neutron akan selalu lebih kecil. Berarti kan ada perbedaan nanti di sini. Perbedaan antara percobaan dengan teori. Massa percobaan dengan massa teori. Perbedaan itu kan ada selisih berarti ya. Selisih nanti antara massa teori dengan massa inti. Selisih itu kan berarti ada selisih massa ya. Selisih massa itulah yang disebut dengan defek massa gitu. Defek massa. Jadi selisih antara massa yang ada di teori kita dengan massa yang dengan percobaan. Selisih antara massa proton tambah massa neutron dikurang dengan massa inti nanti. Kalau kita jabarkan berarti delta M itu kan sama dengan massa teori dikurang dengan massa inti gitu ya, yang hasil percobaan. Nah, massa teori itu sama dengan massa proton, massa total proton ditambah dengan massa total neutron itu dikurang dengan massa inti. Kenapa massa total? Karena di dalam inti ini proton kan nggak cuma satu, ada beberapa buah proton dan neutron juga tidak satu ya. Neutron ada beberapa juga. Jadi itu nanti dikali dengan jumlahnya nanti, dikali dengan jumlah proton, dikali dengan jumlah neutron. Nah, berarti kalau kita mau cari jumlah proton itu berarti adalah P ya, sama dengan Z. Berarti ini adalah Z dikali dengan massa proton. Jadi ini kan jadi massa total gitu. Ditambah dengan massa neutron apa? Ini ya, massa neutron. Jadi massa neutron itu adalah A kurang Z dikali dengan massa neutron. Nanti dikurangi dengan massa inti. Nah, itulah yang digunakan untuk menghitung defek massa. Sekarang kita coba jawab yang nomor 1 ini. Nah, jadi Z-nya berapa? Jadi kan He ya, helium ya. Ada 4, ada 2. Berarti yang Z itu adalah yang 2 ya. Berarti ini yang Z. Kemudian yang 4 itu adalah yang A. Nah, berarti Z itu ada 2 dikali dengan massa proton. Massa proton berapa? 1,007 ditambah dengan A kurang Z. Berarti ini kan A kurang Z. 4 kurang 2. Berarti 2 juga ya. 2. Massa neutron 1,008 SMA. Nanti kita kurang sama massa inti. Massa inti berarti yang ini, massa partikelnya. Berarti adalah 4,002 SMA. Nah, jadi ini adalah 2,014 ditambah dengan 2,016
dikurang dengan 4,002. Sama dengan 4,03 dikurang dengan 4,002. Jadi hasil dari defek massa itu adalah 0,028 SMA. Nah, jadi intinya itu adalah massa teori, jadi massa proton, massa neutron dikurang sama massa inti. Itu intinya ya. Jadi nggak usah dihafal juga. Intinya adalah massa teori kurang massa percobaan. Oke? Itu untuk yang defek massa. Sekarang untuk yang energi. Untuk energi, jadi ada rumus Einstein yang terkenal itu, E sama dengan mc kuadrat ya. Rumus Einstein. Cuma gara-gara ini adalah defek massa, itu adalah delta M gitu. Berarti rumus Einstein-nya menjadi E sama dengan delta M C kuadrat. Dengan C itu adalah kecepatan cahaya, 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Jadi ini persamaan pertama gitu ya. Kalau mau cari energi ikat. Kemudian bisa juga kita cari E ini, energi ikat ini dengan gini. Jadi E itu sama dengan nanti delta M dikali sama 931 mega elektron volt. Oke, jadi kita juga bisa cari energi ikat itu dengan cara seperti ini. Sekarang kita coba menggunakan cara yang kedua. Maka E itu kan sama dengan delta M kali 931 mega elektron volt ya. Berarti delta M itu adalah 0,028 dikali dengan 931. Maka E itu kita dapat 26,07 mega elektron volt. Oke, jadi sebelum kita lanjut, sebenarnya radioaktivitas itu apa sih? Jadi radioaktivitas itu adalah peristiwa pemancaran sinar radioaktif oleh sebuah unsur. Jadi ada unsur yang tidak stabil ya. Jadi unsur itu tidak stabil. Jadi unsur ini akan mengalami peluruhan. Jadi akan ada peluruhan di sini. Kemudian peluruhan itu akan menghasilkan suatu inti yang baru. Jadi intinya yang awal itu akan meluruh, kemudian menghasilkan inti baru yang lebih stabil. Dan dalam proses peluruhannya itu akan memancarkan sinar-sinar radioaktif. Itu adalah radioaktivitas. Jadi itu adalah pemancaran sinar-sinar radioaktif pada saat peluruhan suatu inti yang tidak stabil menjadi inti yang stabil. Gitu ya. Jadi peristiwa pemancaran sinar-sinar radioaktif. Nah, untuk sinar radioaktif tersendiri itu ada alfa ya, sinar alfa. Jadi sinar alfa itu sama nanti dengan helium ya. Helium nomornya 42. Kemudian sinar beta, beta itu sama dengan elektron nanti 0-1. Kemudian sinar gamma. Sinar gamma itu 00 ya, gamma ya, sinar gamma. Sinar-sinar ini nanti itu akan dibelokkan dalam medan magnet dan medan listrik. Jadi kalau kita masukkan dia ke dalam medan magnet dan medan listrik, dia itu akan membelok ya, seperti ini. Nah, jadi bisa kita lihat kalau dalam medan magnet, itu berarti medan magnetnya ke dalam ya. Medan magnet dia tuh sinar beta, ini ada beta, ada alfa, ada gamma. Pada medan listrik ya dari positif ke negatif gitu ya. Medan listrik dia ini ada alfa, ada beta, ada gamma. Kita bisa lihat kalau gamma itu lurus aja gitu ya, yang alfa sama beta dibelokkan. Kita lanjutkan ke intensitas sinar radioaktif yang akan dibahas di video selanjutnya. Terima kasih.